di Indonesia juga bahkan ya kita mengalami debat-debat di awal soal sholat Jumat, kemudian soal sholat Idul Fitri gitu ya, kita nggak melaksanakan itu. Bahkan kalau yang lebih ekstrim itu sebetulnya adalah soal prosedur pemakaman yang sesuai COVID itu yang dia harus dikremasi. Sebetulnya memukul fikih klasik banget kalau kita ngomongin soal agama yang saklek gitu. Pada akhirnya kemudian ada perubahan-perubahan dari yang sifatnya adaptif sampai yang sangat memukul fikih klasik gitu ya. Nah, yang konservatif perlu dicatat itu bukan hanya misalnya jamaah tabligh. Nah, di Indonesia tuh konservatif itu kan kata dasarnya tuh conserve, yang memelihara. Sebetulnya ini menarik karena itu juga di awal-awal yang ibaratnya sulit buat dikontrol itu juga ulama-ulama NU yang orang selama ini nganggep NU lebih progresif dan lebih modern, tapi enggak juga gitu. Padahal kan yang konservatif itu kan NU itu kan paling melestarikan kumpul-kumpul, melestarikan ziarah gitu ya, terus patronisasi terhadap keulamaan itu kan penting banget gitu. Jamaah datang minta air itu harus ketemu kiainya gitu, nggak bisa buy online gitu ya. Jadi yang di sini juga maksudnya itu juga terjadi perubahan-perubahan ini gitu. Perilaku masyarakat beragama itu tuh sebetulnya hari ini tuh levelnya masih karena dia dipaksa aja buat seperti itu gitu, karena nggak boleh Jumatan, karena nggak boleh ziarah gitu, dan terus karena nggak boleh kumpul-kumpul gitu. Dalam masa pandemi ini, persekutuan di gereja itu kemudian kita sementara tutup dan kemudian terjadi perubahan dengan persekutuan di rumah-rumah. Dan ini memang membuat perubahan juga di dalam hal untuk cara beribadah, cara beriman gitu ya. Ada pertentangan dalam hal ini juga secara teologis. Ada kelompok yang mengatakan bahwa kenapa kita harus takut dengan wabah virus, bukankah Tuhan kita lebih besar daripada virus, seperti itu. Tapi ada kelompok juga, ya ini lebih kelompok yang lebih terbuka, yang tetap setia dengan bahwa kita harus menjaga supaya jemaat tetap sehat, dan juga itulah tanda kita mengasihi jemaat. Kalau dahulu gereja hanya terfokus pada diakonia sosial, hanya untuk gereja saja. Jadi kepada warganya, kepada jemaatnya saja, atau kepada umat Kristiani saja. Tapi masa pandemi ini tiba-tiba kita sudah menjadi lintas ya, lebih banyak akhirnya keluar juga. Jadi kepada orang-orang di jalan, tukang becak, kepada para buruh, kepada yang kesulitan, bahkan kemarin bagi-bagi masker di pasar. Jadi artinya gereja mencoba untuk melihat bahwa yang menderita itu bukan saja hanya warganya, tetapi juga adalah orang-orang di sekitar yang memiliki sama-sama sependeritaan dalam hal ini, karena akhirnya memiliki dipersatukan karena wabah COVID gitu ya. Akhirnya kita memberikan hati kepada di luar dari batas dirinya. Nah, saya melihat apakah pandemi ini membuat kita menjadi lebih terbuka atau inklusif terhadap keberagamaan kita dengan menghargai yang lainnya. Saya merasa itu belum menjadi sebuah jaminan begitu. Karena di Sumatera Utara, konteks Sumatera Utara secara khusus, rumah ibadah gereja ditutup, tetapi masjid-masjid tetap berjalan. Baik itu sholat Jumat, taraweh dan sebagainya, itu tak berjalan. Jadi ada juga terjadi seperti pergesekan begitu. Walaupun kita berusaha bagaimana tetap mematuhi apa yang dikatakan oleh pemerintah dalam rangka untuk menjaga seperti itu.